Halo Halo Dubesian. Dubesian. Perkenalkan, saya Syakira sebagai perwakilan dari MPK SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Perkenalkan, saya Wildan dari perwakilan Ekskul Community of Journalist. Kembali lagi dalam acara Durasi Dubes Berani Aspirasi. Nah, jadi di episode kali ini kita akan membahas suatu topik yang mungkin bisa dibilang viral atau banyak diperbincangkan oleh kalangan remaja dan juga masyarakat luas, yaitu penyalahgunaan narkoba. Nah, betul banget sih Dubesian semuanya. Yang dimana kita perlu sadari bahwasannya narkoba itu adalah suatu hal yang dilarang ya, baik itu dari segi norma perilaku sosialnya, bahkan dari segi hukum juga. Nah, maka dari itu durasi dalam episode kali ini kita akan diskusi bareng dengan salah satu bintang tamu spesial kita, yakni dari Duta Anti Narkoba. Oke, kita langsung diskusi aja ya sama Duta Pelajar Anti Narkoba Kota Bekasi tahun 2025. Mungkin boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Tiara Runa Maharani. Aku salah satu siswi dari SMA Negeri 12 Kota Bekasi dan aku adalah Duta Pelajar Anti Narkoba tingkat Kabupaten Kota 2025. Ini enaknya mau dipanggil apa nih? Ya, Maka, Deka, atau Halo Dek gitu. Iya, Kak aja nggak sih biar chemistry. Oke. Kebetulan outfit kita Yes. Tanpa janjian loh. Iya. Kita mungkin spill nanya dikit-dikit lah ya tentang Duta Pelajar Anti Narkoba tuh apa sih? Mungkin banyak dari Dubesian semuanya yang nggak tahu atau mungkin kurang tahu atau asing kali ya Duta Pelajar Anti Narkoba. Boleh Kak Tiara coba jelasin dong Duta Pelajar Anti Narkoba itu ngapain aja sih? Oke, jadi Duta Pelajar Anti Narkoba adalah organisasi yang perwakilannya siswa-siswi dari Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang pelopor dan mengkampanyekan tentang penyalahgunaan narkoba. Keren banget nggak sih Kak Vildan? Benar-benar setuju. Nah, ini kan Duta, ini kan pasti setiap Duta itu ada seleksinya kan. Betul. Nah, kita boleh tanya gak sih kira-kira seleksi dari Duta Pelajar Anti Narkoba itu ngapain aja? Boleh. Jadi Duta Pelajar Anti Narkoba juga seleksinya bukan yang singkat. Kita seleksi lumayan panjang berbulan-bulan. Jadi pertama kita ada seleksi wawancara dulu. Kita diwawancara kenapa kita ingin menjadi seorang Duta Pelajar Anti Narkoba, alasannya dan motivasi apa yang kita akan lakukan, dan program apa yang ingin kita lakukan ketika kita ingin menjadi seorang Duta Pelajar Anti Narkoba. Lalu ada tes ujian skolastik. Di situ kita ujian, dites dengan seberapa luas wawasan kita, dan juga ada bagian apa ya namanya itu workshop. Kita dikasih pembekalan gitu, isinya itu seberapa bahaya itu narkoba, jenis-jenis narkoba itu apa aja. Ya pelatihan public speaking gitu ada nggak? Ada. Kita juga ada kelas public speaking juga. Kelas public speaking juga ya. Oh, berarti workshop yang tadi itu kayak mungkin seputar narkoba itu apa sih? Dari jenis-jenisnya, terus jenis penyalahgunaannya, bahkan sampai ciri-ciri orang yang mengonsumsi narkoba tuh gimana sih gitu. Okay. Dan dari semua seleksi itu menurut kamu seleksi yang paling sulit apa sih? Menurut aku itu yang paling sulit ujian skolastik ya, karena aku kurangnya persiapan di situ. Tapi alhamdulillahnya lolos sih. Alhamdulillahnya ya. Ada tips and triknya gak nih dari pengalaman kamu sebelumnya nih buat teman-teman mungkin yang mau ikut Duta Pelajar Anti Narkoba di periode selanjutnya 2026? Tipsnya itu kalian harus belajar sih, belajar yang benar-benar biar bisa gitu ngejawab soal-soalnya, dan
cari tahu juga tentang duta-duta yang pengen kalian ikutin, atau cari tahu juga duta pelajaran anti narkoba boleh. Jadi harus siapin pengetahuan ya. Iya, Berarti betul. secara nggak langsung nih, Dubesian, duta pelajar anti narkoba ini bukan hanya sekedar dia terjun ke lapangan untuk mendedikasikan betapa pentingnya narkoba. Maksudnya betapa pentingnya edukasi tentang penyalahgunaan narkoba. Tapi di sini juga duta pelajar anti narkoba ini dikasih pengetahuan dulu sekedar narkoba itu gimana dengan melalui tesnya, yaitu dengan skolatis ya namanya. Iya, skolatis ya. Skolatis gitu. Oke. Oh iya, sebelumnya kayak kita lupa nanya nggak sih Kak Fildan, dia udah kepilih jadi duta anti narkoba sejak kapan? Aku kepilih jadi duta pelajar anti narkoba itu baru bulan lalu. Oh, Bulan November. Jadi fresh ya. Iya. Fresh Fresh ya, masih fresh ya. Berarti kalau misalnya kita tanya-tanya kayaknya lumayan seru nih karena fresh baru keluar gitu. Kira-kira alasan kamu yang paling kuat nih, yang yakin buat mendedikasi waktu kamu menjadi duta anti narkoba, dan kamu melihat banyak sekali nih potensi teman-teman sebaya yang bisa aja hancur cuman gara-gara penyalahgunaan narkoba. Nah, tujuan besar yang ingin kamu capai itu apa sih? Aku pengen membantu mereka sih ya, terutama biar keluar dari jaringan narkoba itu. Terus juga ingin mengajak mereka buat bisa jadi lebih baik, mengajak mereka juga biar bisa jadi kayak aku, kayak duta gini. Karena narkoba mungkin kayak cuma mengonsumsi obat-obatan gitu ya, padahal bisa jadi masa depan mereka tuh terancam secara gak langsung gitu. Jadi pasti kan setelah udah kamu jelasin tadi tentang tugas-tugas, terus alasan kamu jadi duta, pasti ada di pikiran kamu kan kayak, menurut kamu apa sih peran dari duta anti narkoba ini, terutama buat teman-teman sebaya kamu, terus masyarakat di sana? Kalau peran duta pelajar anti narkoba sendiri itu bisa buat mengedukasi terutama ya, karena tugas kita mengkampanyekan tentang penyalahgunaan anti narkoba, jadi kita bisa mengajak teman-teman sebaya kita dan mengajak juga orang yang memang sudah di bidangnya sendiri untuk mengeluarkan mereka dari jaringan narkoba ini. Jadi tugas kamu sebenarnya sebagai orang yang memotivasi atau Iya. mendorong mereka buat keluar dari hal tersebut, gitu ya. Kan kamu nih udah ngejelasin kan alasan serta kamu nih tahu peran kamu di masyarakat itu sebagai apa. Nah, kira-kira ada gak sih dari kamu itu kegiatan yang ingin kamu aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan remaja? Oke, jadi kebetulan aku sama teman-teman juga dari Duta Pelajaran Anti Narkoba udah mempersiapkan sebuah program di beberapa sekolah, terutama di SMA Negeri 12 Kota Bekasi ini, program tentang penyalahgunaan narkoba. Nanti programnya kita punya ada beberapa lomba juga, jadi lomba poster, lomba esai, dan masih banyak lagi. Jadi stay tune aja. Oke, ini buat Dubesian harus siap-siap ya, karena lombanya ini mulai dari poster bahkan esai. Wah, keren. Ditunggu ya Dubesian. Tunggu. Oke. Dari kegiatan kamu nih, kamu berharap apa sih dari kegiatan kamu yang kamu keluarkan untuk khususnya teman-teman di sekolahan SMA Negeri 12 Kota Bekasi? Kamu tuh mengharapi apa dengan terjalannya, terlaksananya kegiatan ini? Aku itu berharap bahwasannya mereka ini teredukasi tentang bahayanya narkoba, dan kalau remaja sudah mengonsumsi narkoba itu dampaknya apa saja. Tentu kalau misalnya kita udah mengonsumsi narkoba itu dampaknya besar banget buat nanti masa depan. Jadi kita mengedukasi juga di teman-teman sekalian, untuk teman-teman sebaya gitu.
Jadi dari banyaknya kegiatan yang mau kamu laksanain, terus dampak-dampaknya, pasti kan kamu ada tantangan tersendiri kan, terutama dalam mensosialisasikan kepada masyarakat dan juga teman-teman kamu. Kira-kira tantangan apa aja sih yang kamu hadapin? Tantangannya cukup susah ya, karena kalau misalnya kita mengedukasi teman-teman sebaya itu menurut aku juga agak susah. Tapi kita bisa mengajak orang-orang yang memang berpengalaman atau memang di bidangnya sendiri, seperti guru BK atau orang tua dan guru-guru sekalian, untuk ikut melaksanakan program-program ini supaya kita bisa sama-sama mengajak dan mengedukasi teman-teman sebaya ataupun yang lebih tua atau lebih muda lagi. Tapi selama kamu jadi duta nih ya, selama sebulan ini, kira-kira ada nggak sih yang kayak bilang, oh kamu mah so baik gitu jadi duta? Maksudnya karena kamu kan pasti ngelarang banget ya yang namanya narkoba gitu. Nah selama kamu sosialisasikan itu, ada nggak sih yang ngomong kayak gitu ke kamu? Untuk saat ini sih belum ya Kak, mungkin nanti bakal ada. Karena pastinya itu bakal jadi tantangan terbesar Iya, juga betul. sih, apalagi buat duta. Oke, boleh diminum dulu. Mulai diminum dulu, kayaknya mungkin aus ya karena udah 5 pertanyaan. Terima kasih. Sakira mau? Boleh. Tuang sendiri? Oke. Ya, tanda mau. Lanjut. Oke. Ya. Kalau misalnya kamu mengedukasi, apakah remaja ini sepenuhnya harus mengetahui bahwa semacam jenis-jenis narkoba? Karena kan secara kan misalnya nih, narkobanya itu adalah kayak semacam obat yang dijual di warung-warung. Misalnya bodrek itu kan bukan narkoba ya, tapi kenapa berlebihan itu masuk ke arah narkoba gitu loh. Mungkin boleh dijelasin? Boleh. Jadi kalau misalnya dicontoh diambil dari bodrek sendiri, juga kita kalau misalnya mengkonsumsi setiap hari itu seperti kopi juga dikonsumsi setiap hari itu mengandung kafein. Nah kafein itu juga dikonsumsi setiap hari itu bisa disebut seperti narkoba. Apalagi kalau kita minumnya 5 shot satu hari, itu bisa disebut narkoba. Ngomong-ngomong tentang materi narkoba tadi, kan kita udah tanya tentang jenis-jenis narkoba ya. Nah, pasti kan dampaknya tuh banyak banget. Salah satunya kayak yang tadi udah kita sebutin itu tentang dampak kesehatan. Nah, selain dari dampak kesehatan, kira-kira ada nggak sih dampak lain, misal dari sosial atau hal lain lah yang bakal dipengaruhi ketika kita mengonsumsi narkoba? Tentu aja sih ada ya, kayak misalnya kalau kita udah sekali menyentuh narkoba itu pasti kita berpengaruh juga ke kesehatan, terus juga berpengaruh ke pendidikan. Jadi kalau kita udah mengonsumsi narkoba pasti kita jadi kurangnya fokus saat kita belajar, tentu aja itu. Terus juga kalau misalnya dalam sosialisasi ya, biasanya orang yang mengonsumsi narkoba ini lebih sensitif, jadi dia lebih suka mengurung diri biasanya di rumah. Terus juga ke masa depan ya, karena orang yang udah pernah mengonsumsi narkoba itu agak sulit buat dapat pekerjaan atau diterima di perguruan tinggi. Ya bener banget sih, karena secara kan kita mau ngelamar kerja nih misalnya, atau kita mau masuk ke STAN, itu kan pasti ada tes kesehatan kan. Tapi kalau misalnya pas di tes ternyata positif narkoba, pikir-pikir lagi gak sih perguruan tingginya, dan apa sih perusahaannya juga pasti mikir-mikir dong, kayak kok nih orang positif narkoba ya, berani-beraninya nih mau daftar kerja. Karena masuk malah di penjara. Iya benar. Nah, kalau misalnya di penjara berarti udah urusannya sama hukum kan, itu berat lagi. Belum lagi kalau misalnya udah ada status pernah di penjara, itu ribet banget sih. Lamar kerja juga kayak susah banget sih. Bener. Karena orang yang udah pernah mengonsumsi narkoba itu ketika dia udah tobat, itu nggak memungkinkan dia ketika suatu hari mengonsumsi narkoba lagi. Oh ya, karena mungkin narkoba itu seperti yang kita tahu ya, ada efek kecanduan yang berlebih.
mungkin kalau misal sekali 2 kali gak kerasa, tapi kalau misal kayaknya itu udah konsumsi 5 tahun tiba-tiba disuruh stop, kayak nggak mungkin gak sih. Dari yang aku pelajarin ya, itu pasti kayaknya dia agak stres karena dia tuh nggak ada asupan gitu. Betul. Sekarang kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Nih menurut kamu nih ya, kira-kira menurut kamu nih ya, kira-kira lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh besar gak sih, khususnya dalam pencegahan narkoba? Tentu aja bisa banget, karena misalnya lingkungan keluarga kita itu ada yang pecandu, itu kita bisa jadi korban juga, bisa ikut terjerumus ke dalam jaringan narkoba. Dan lingkungan rumah juga itu sangat penting sekali untuk masa pertumbuhan juga kan, itu penting banget gak sih Kak? Kira-kira nih ya, ada gak sih peran orang tua yang bisa membantu anak itu gak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba? Tentu aja ada ya, karena sebagai orang tua pasti mengingatkan anaknya tolong jangan masuk ke pergaulan yang terlalu bebas, karena pergaulan yang terlalu bebas juga pasti di situ ada yang namanya narkoba juga. Benar kan? banget, benar. Dan juga pantauan orang tua tentang sosial media dan juga tentang pertemanan-temanannya itu loh. Oh Itu iya, pengaruh banget. ya pergaulan Iya, lebih jadi dibatasi tepatnya. sama orang tua. Setuju. Oke, lanjut. Mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya ya. Pasti kan karena kamu masih 1 bulan menjabat ya. Nah, pasti ada beberapa harapan yang kamu inginkan buat ketika kamu menjabat nantinya. Terus kalau misalnya kamu mendapatkan kesempatan untuk melihat perubahan dari remaja yang udah ketergantungan narkoba menjadi tidak, itu kira-kira apa aja sih? Maksudnya harapan kamu ke depannya? Aku berharap sih banyak teman-teman yang tadinya terpengaruh sama narkoba itu jadi bisa keluar gitu dari lingkaran narkoba ini. Aku berharap aku dan teman-teman sekalian dari Duta Pelajar Anti Narkoba itu bisa menolong dan membantu teman-teman sekalian yang pernah terjerumus ke lingkaran narkoba dan bisa menjadi lebih baik dan menjadi lebih positif. Nah, kira-kira sebelum kita tutup nih episode kita kali ini, ada nggak sih pesan atau kesan dari kamu buat teman-teman kita di luar sana atau masyarakat di luar sana tentang agar kita tidak masuk ke dalam lingkaran toksik itu tadi? Oke, jadi jangan pernah menyentuh narkoba karena narkoba bisa merusak masa depanmu. Oke, Dubesian semuanya, karena kita sudah ada di pengunjung acara, kita mau bilang terima kasih sekali lagi yang banyak banget buat Kak Tiara yang sudah mau hadir di episode durasi kali ini. Terima kasih kembali. Nantikan episode durasi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebelum kita tutup episode hari ini, kita ada kata-kata nih. Oke, siap ya. Kak Tiara nanti ya bagian akhir ya. Oke. Siap ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Jangan pernah menyentuh narkoba. Karena itu merusak masa depanmu. Bye-bye. Bye-bye. Yeay.